Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ardi. Saya lahiran Jakarta, besar di Jakarta, merantau Kalimantan sekitar tahun 2014. Oke, hari ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Mungkin bagi saya itu hal yang sungguh menyeramkan mungkin. Jadi ada dua cerita. Mungkin pengalaman yang pertama ini yang saya ceritakan waktu saya masih di Jakarta. Pada saat itu sekitar tahun 2011. Posisi itu saya bekerja di suatu bank menjadi security. Jadi pada malam hari itu saya masuk malam jam 7. Awal-awal seperti biasa aja, nggak ada masalah, normal. Cuma karena saya baru perpindahan dari cabang lain ke cabang yang baru itu. Jadi hari itu adalah hari pertama saya kerja masuk malam di cabang itu. Seperti biasa jam 7, jam 8, jam 9. Nah, sekitar jam 10 itu sudah ada mulai yang aneh-aneh lah. Yang pertama itu saya dengar itu ada keran air. Keran air itu nyala sendiri. Nah, itu nyala sendiri. Padahal posisi itu nggak ada siapa-siapa, cuma saya sendiri aja. Tapi emang ada 3 lantai. Saya di bawah, yang nyala itu keran lantai 2. Nah, itu nggak ada siapa-siapa. Kenapa bisa kedengeran? Karena saya itu duduk pas menghadap tangga, sebelahnya itu ada paralon besar pembuangan. Nah, itu suaranya terdengar sekali. Kok nggak mati-mati dalam hati saya kan? Apa mesinnya error atau gimana kan? Akhirnya saya naik ke atas lantai 2. Saya buka kamar mandinya. Keran itu ya kebuka, muter gitu, kebuka diputer. Saya matikan. Pikir apa saya tadi lupa matiin air, tapi harusnya nyalanya dari tadi dong ya. Baru kedenger. Akhirnya saya turun lagi. Nggak lama turun lagi sambil duduk main HP. Nah, ini beda lagi. Suara bangku digeser. Awalnya bangku geser besi kan, namanya di lantai itu jelas itu suaranya itu. Krek. Pikir saya apa di sebelah nih, sudah biar aja lah ya. Nggak lama itu bangku kayak dilempar, duar, itu baru saya langsung merinding, kaget itu. Aduh, dalam hati saya apa perkenalan orang baru kali, dalam hati kan, namanya saya hari pertama dinas di situ, perpindahan biasanya begitu memang kalau di tempat-tempat baru itu ada aja. Oke lah, saya belum cek itu, nah belum cek.
karena masih kaget juga, ini apa, langsung merinding. Oke lah, nggak lama keran bunyi lagi. Wah, itu bukan di lantai 2, lantai 3 tambah atas. Tambah gelap itu, di situ gudang itu kan. Waduh, antara takut nggak takut, mau matiin air dari situ dikunci dari depan itu keran utama kan, nggak ada gemboknya. Akhirnya saya terpaksa naik ke atas, udah bawa senter, nggak saya nyalain lampunya, beraya bawa senter aja udah, biar gelap-gelap ya. Ternyata dibuka kamar mandi, nyala lagi kerannya. Saya tutup lagi tuh. Tutup itu turun sambil muka itu nengok ke belakang terus itu turunnya. Udah pegel-pegel layarnya itu sudah. Turun lantai 3, 2, 1. Nah, udah nggak sepi tuh, nggak ada suara apa-apa. Nah, cuma pikiran saya tuh kenapa bisa begini kan, ada apa? Nah, mikirin itu terus tuh. Pikirin itu terus. Nah, sekitar jam 12 lewat lah. Saya kan duduk menghadap tangga itu. Tangga lantai 2. Nah, pada saat itu kayak ada sesuatu di depan tangga itu. Posisinya itu kayak turun apa ke arah saya gitu kan. Saya masih perhatiin ini apa, karena situasinya gelap di tangga itu kan. Nggak jelas, kalau terang kan kelihatan itu gelap. Jadi saya pikir apa ini kan. Saya terpaku sama sosok itu, saya terpaku tuh, belum lihat, sekarang baru kelihatan setengah doang, kaki-kakinya aja, cuma baju gitu kan, kayak kain gitu. Bilang jalan tapi nggak jalan, tapi makin lama makin turun aja. Saya pokoknya pandangan saya terpaku di situ, nggak bergerak, saya tuh diem aja, diem. Lama-lama semakin deket itu, semakin badan ini gimana ya, mau lari nggak bisa lari, mau teriak nggak bisa teriak, diem sudah. Mulut cuma ngomong apa itu nggak jelas, itu ngomong udah macam-macam diomong itu. Makin lama makin deket, kayak mau masukin badan kita itu, masukin badan. Saya baca apa, tetap nggak bisa. Akhirnya saya bisa bangun, berdiri itu, sampai mundur itu dia, karena dia maju terus tuh. Saya mundur sampai ke pepet ke rolling door besi. Nah, sampai di situ, mau buka kunci tuh nggak bisa. Itu lubang kunci tuh kayaknya, nggak bisa, pokoknya nggak bisa dibuka itu. Baca-baca, akhirnya dia tetap dia mau masukin itu kan. Nah, wajahnya itu yang saya ingat itu, jadi rambut panjang, warnanya dibilang putih enggak, abu-abu lah mungkin. Nah, bajunya itu nggak putih, abu-abu. Nggak ada tangannya, lurus saja, bahan itu lebar gitu. Cuma kelihatan rambut bajunya abu-abu. Nah, mukanya itu nggak ada. Mukanya itu nggak ada, gelap aja, mukanya gelap, hitam gitu aja, gelap, nggak kelihatan matanya, nggak ada, cuma rambut aja gitu. Sampai mau teriak aja sih nggak bisa itu, ngerinya itu. Entah apa namanya, apa kuntilanak, nggak tahu juga kan. Nah, besoknya saya tanya sama yang orang lama di situ kan, ternyata ya tempat itu dulu bekas agen gas LPG meledak, meninggal keluarganya, satu keluarga, inilah Rojiun ya, kasihan juga meledak. Nah, itu kejadiannya. Nah, setelah pulang dari situ, dari tempat kerja itu, besok itu saya sakit 7 hari itu. 7 hari saya sakit, meriang begitu, nggak masuk kerja itu 7 hari, karena mungkin aura itunya kan, aura negatifnya itu, nah kayak mau masuk badan itu, jadi lemes ya kerja itu. Ya mungkin yang pertama mungkin itu aja. Ini cerita pengalaman saya yang kedua di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 2021. Di awal mulanya itu, saya sama istri itu ada rencana mau pulang kampung, pulang ke Jawa. Istri minta pulang ke Jawa. Nah, berjalannya waktu, pertengahan bulan itu, ternyata istri dikasih rezeki hamil lagi. Hamil lagi. Akhirnya kami batal untuk
pulang kampung tuh, tapi niatnya tuh udah diucapin, janjinya udah diucapin itu kan, mau pulang kampung nih. Ternyata istri hamil lagi. Berjalan sebulan 2 bulan, nah, sampai 2002 itu pertengahan lahiran istri saya tuh. Lahiran normal seperti biasa normal, alhamdulillah. Nah, pulang ke rumah seperti biasa berjalan 2 minggu. Nah, sebelum kejadian 2 minggu itu ada kejadian. Jadi istri saya itu setelah lahiran itu kan, namanya di sini nggak ada keluarga ya, nggak ada saudara, ngerantau cuma berdua aja sama anak sama istri. Ya apa-apa semua dikerjain sendiri kan, gak ada yang bantu tuh. Jadi ya setelah lahiran ya normal seperti biasa, masak, nyuci apa kan. Nah, kondisinya itu ya masih apa, sebelum 40 harian itu kan, sebelum 40 hari itu kan. Jadi pada malamnya itu istriku itu tidur sama saya itu seperti biasa kan, lampu mati. Nah, lampu mati tengah malam itu ya sekitar jam 2 atau jam 1 lah mungkin. Terbangun istriku, kaget dia kan, kaget dia bangunin saya juga kaget juga. Nah, dia bilang itu ada orang di bawah kakinya. Nggak ada, cuma nyalain lampunya, nyalain nggak ada apa-apa. Nah, saya tanya emang ada apa tadi. Nah, saya bilang itu ada seperti kepala, rambutnya panjang, cuma posisinya itu yang kelihatan cuma kepala sama rambut aja, itu aja yang kelihatan. Nah, itu berada di posisi kaki sebelah kiri. Jadi istriku kaget. Nah, besok paginya itu saya mau berangkat kerja. Istri saya mau bangun, dia bilang sakit kakinya kan. Sakit kakinya sebelah kiri itu udah kerasa nyeri-nyeri gitu. Aku berangkat kerja, pulang, ternyata tambah sakit kakinya tuh. Berjalan 2 hari, 3 hari, kakinya tambah sakit. Nah, pas hari ketiganya itu, pagi mau berangkat kerja saya, istri udah bilang ngasih tahu kalau kayaknya nih nggak bisa bangunin kaki ini, sakit betul. Terus saya udah pelan-pelan aja gitu kan. Namanya saya kerja kan, nggak mungkin juga kan. Jadi saya berangkat jam 7, jam 8 istri saya nelpon, bilangnya jatuh. Nah, saya belum tanya tuh jatuhnya di mana, di kamar mandi kah atau di kamar. Nah, pikiran saya di kamar mandi. Nah, soal masalah, jadi saya lapor sama temen itu, minta di backupin dulu istri saya jatuh dari kamar mandi. Karena saya belum sempat nanya tuh jatuhnya di kamar mandi kah atau di kamar kan. Namanya panik kan, saya bilang jatuh. Waduh, pikirin orang jatuh pasti pikirannya di kamar mandi deh. Apalagi kan. Nah, itu kan pulang saya. Pulang ternyata nyampe rumah istri lagi nangis. Sakit kakinya memang katanya. Panggil orang di sekitar situ yang bisa urut kan, atau keseleo atau apa kan. Dipegang, diurut. Bukannya sembuh ya tambah sakit sih, karena mungkin bukan sakitnya bukan itu kan, kita nggak tahu juga namanya gitu ya. Udah tuh pada hari itu saya nggak jadi kerja tuh, saya tuh kan di backup sama temen. Malam pas siang sore tuh tambah sakit, nangis, nggak bisa bangun itu pas jatuh itu kan. Mana ada anak kecil, kayak gimana ya. Saya posisi kerja di sini nggak ada keluarga, aduh. Akhirnya tetangga temen tuh ada yang nyaranin, ini ada
apa, ada orang yang bisa gitu, bisa ngobatin, orang pinter lah istilahnya kan kalau bahasa di sini kan. Kemungkinan ada yang ganggu seperti itu, karena awal ceritanya kan malamnya itu kan dia ngeliat ada sosok di kakinya sebelah kiri tuh malam-malam tidur. Nah, makanya disaranin panggil orang yang ngerti. Akhirnya dipanggil sama tetangga saya kan, dipanggil itu sekitar sebelum maghrib lah, jam 6. Nah, maghrib jam 6.20 kan. Iya, jalan ke sini, ke arah rumah kan. Lama betul itu, mungkin sekitar 1 jam lah dia perjalanan ke sini. Padahal sih deket aja sebenarnya, Lempake situ. Jalan sampai lah, istri saya itu masih sakit gitu aja kan, nangis. Akhirnya diurut. Nah, di pertengahan lagi diurut itu saya lihat raut wajah istri saya kok kadang berubah. Namanya orang kondisi sadar sama yang ada yang kemasukan itu beda, raut wajahnya pasti beda, bisa ngebedain. Kok kadang wajahnya istri saya ini tapi kok kadang berubah lagi, kayak siapa orang ini. Tapi saya belum curiga ke situ, pikir saya kan mungkin nahan sakitnya gitu kan, bisa juga. Nah, nggak lama, udah mulai lain, mata sudah ke atas soalnya. Kalau mata udah ke atas itu, tandanya itu udah ada yang masukin itu. Mata udah ke atas. Nah, yang ngobatinnya itu nggak bilang apa-apa dia, cuma urut aja. Nanti pagi dikasih lagi tuh kayak minyak-minyak itu di kakinya ya, cuma gitu, pesan itu aja. Nah, cuma kata saya, Bu, ini kayaknya kerasukan. Iya, cuma sih lagi ada panggilan di tempat lain. Waduh, gimana saya nggak tambah ngeri kan gitu ditinggal. Gimana ya? Ya sudahlah. Akhirnya kan pergi tuh yang ngurutnya itu kan, pergi. Nah, itu makin suasananya makin ngeri itu kan. Ditinggal lagi sakit, kerasukan. Kayak gimana jadinya itu. Aduh. Saya ajak ngomong ya nggak dijawab. Yang ada saya emosi sendiri, malah saya tantang keluar. Kalau kamu mau nyiksa istri saya, kamu keluar, kamu lawan saya, jangan kamu masukin dia, lawan saya nih, masukin gitu. Yang mana ditanggep kita, ya kan? Malah dia nunjuk-nunjuk lain di atas itu, ngoceh ngomong nggak jelas. Nah, akhirnya tetangga ada lagi kenal, coba panggil yang ini aja. Nah, dipanggil lah, datang. Tapi itu agak lama datang, sekitar jam 9, setengah 10 lah dia baru datang tuh. Datang orangnya kan, langsung ke kamar mandi, ambil wudhu dia, langsung balik lagi ke kamar. Nah, diajak ngobrol dah. Nah, kalau saya ngajak ngobrol itu nggak nyambung, tapi kalau sama bapak itu yang ngerti nyambung. Aduh, dari tadi saya ini ngajak ngomong ini kan, ngoceh-ngoceh sampai emosi, saya tantang suruh keluar, malah ngomongnya lain-lain. Nah, giliran bapak itu yang ngerti diajak ngomong langsung nyambung. Ditanya kan istri saya sama bapaknya itu kan, sambil dibaca-baca itu, dipegang kakinya, dipencet. Saya mau pergi, saya mau bawa dia pergi gitu kan. Loh, siapa kamu bawa pergi, kata bapak itu kan. Ini orang sini, bawa pergi kemana? Itu teman saya di atas sudah nungguin. Di atas itu banyak udah nungguin mau ngajak saya pergi. Belum mati. Gak bisa, wah bawa siapa ini kan. Oke lah, bacain tuh kan. Nah, keluar. Nah, setelah keluar, biasalah ngobrol ke depan ruang tamu kan, namanya udah istilahnya ya udah enak lah, udah sembuh mungkin. Nah, istri saya itu udah tenang. Nah, saya ngobrol di depan sama yang nyembunyi itu kan. Ngobrol, nggak lama istri saya bangun dari tempat tidur ke ruang tamu ikut ngobrol. Nah, sedangkan kan sorenya itu sakit, nggak bisa bangun. Jangankan mau bangun dari tempat tidur, bergeraknya sakit, gitu kan. Dalam hati lah, kok bisa jalan loh, seneng kan? Siapa yang nggak seneng? Tadinya nggak bisa bangun kok sakit, kok tiba-tiba langsung sembuh sehat, duduk ngobrol.
dalam hati alhamdulillah udah sehat, berarti disembuh ini. Ngobrol sekitar 5 menit lebih lah, istri saya bilang ngantuk, balik lagi ke tempat tidur. Nah sebentar aja tiduran di tempat tidur, nggak nyampe 5 menit, 3 menit manggil lagi, kok sakit lagi, bah langsung lemes lagi saya, masuk lagi. Nah posisi itu yang nyembuhinnya itu orangnya udah pulang kan, udah malam tuh, jam 12 dia pulang tuh, selesai itu pulang deh jam 12. Balik lagi saya ke kamar, kok sakit lagi, kenapa? Nggak pelan-pelan sih, saya bilang tidurnya kali. Enggak, orang tadi pas duduk langsung tiduran, nggak lama kok langsung nyeri lagi di sebelah paha kiri itu, kayak tarik-tarik itu kan, kayak ditarik-tarik. Duh, coba bangun pelan-pelan, nggak bisa lagi bangun, sakit lagi kayak awal. Waduh, langsung pikiran saya, wah ini bukan sakit biasa dalam hati saya ini, udah pasti ya namanya kita makhluk, nggak bisa makhluk yang lain ya kan, dalam hati pasti ada gangguan ini. Nah besok paginya itu masih sakit, nggak kerja tuh saya tuh, akhirnya saya itu nggak kerja selama 2 minggu nemenin istri saya itu. Kayak apa kan, anak masih kecil, ada yang baru lahir, istri sakit nggak bisa bangun, ayo. Aduh. Akhirnya teman kerja saya itu punya ipar yang bisa ngerti begituan. Ditelepon lah, video call kan, sorenya tuh telepon video call, coba mas arahin ke kamar mandinya. Baru ngomong kamar mandi aja langsung merinding saya, wah pasti udah aneh-aneh ini pas ini. Video call, nah kamerain keluarin ke kamar mandi, sebentar aja tetep udah dimatiin kan, langsung gimana nggak tambah orang dalam keadaan susah sakit dikabarinnya begitu, wah rasanya kayak apa, hancur hati itu. Nah dibilang, wah iya itu ada yang ganggu mas, sosoknya ya itu yang dilihat waktu tidur kemarin seperti itu, tepatnya itu dia di pojok pintu. Duh. Nah pojok pintu gitu kan, jadi gimana solusinya ini, ada solusi nggak? Disaraninya waktu itu nanas itu, daun nanas tuh atasnya itu diambil, digantung di bawah kolong rumah, karena waktu itu rumah itu kan panggung tuh, bahasanya panggung. Nah digantung di sudut-sudut rumah tuh. Itu sementara solusinya buat nangkalnya dulu. Karena kan sebenarnya saya orangnya nggak percaya hal-hal begitu. Iya, nggak percaya hal gitu. Mana sih bisa makhluk begitu ganggu manusia dalam hati saya kan? Bila perlu nongol sekali kalau bang berani kelahi gitu kan, dalam hati pikiran gitu loh. Saya orang nggak percaya dengan hal begituan. Tapi gimana kan, ini istri anak, kalau saya nggak ngikutin nanti takutnya istri tambah gimana ya kan. Kalau ibaratnya diri saya sendiri, bah biar aja, biar kelahi gitu. Tapi ini kan nyangkut istri sama anak, oke lah saya ikutin aja lah, ikutin. Nah kan sorenya tuh, nah malamnya itu sekitar jam 7 itu masih baik-baik aja tuh, jam 7 itu masih baik-baik aja. Jam 8, nah jam 9 itu udah mulai tuh, jam 9 itu udah mulai kan, kok saya lihat istri saya kok banyak bengong. Ditanya sakit nggak, diem. Waduh udah lain lagi mukanya dalam hati kan, udah lain lagi nih kayaknya nih. Udah tuh anak-anak itu yang tadinya deket dia itu saya geser dulu kan, geser dulu ke sebelah kiri saya itu, geser dulu, takutnya kenapa. Bener, langsung teriak lagi tuh, teriak-teriak kan, waduh. Tangga sebelah denger lagi, kenapa? Masukkan lagi, wah ditelepon lagi bapak yang kemarin tuh datang kan, telepon lagi, datang lagi dia. Saya bilang sama bapak itu, tolong pak, tolong kasih tahu itu makhluk yang ganggu, suruh keluar, suruh lawan saya aja, jangan ganggu istri saya lagi sakit,
Anak baru lahir, belum 40 hari, masih pendarahan, diganggu. Coba, keluar aja lawan saya aja gitu. yang nyembuhinnya diem aja, bengong dia malah lihat muka saya. Gimana orang lagi udah frustasi kan dalam hati. Kira ngoceh dia minta itulah yang minta kopi pahit itu kan, segelas itu. Nggak mau keluar, dia disuruh keluar nggak mau nggak mau keluar, malah ngelawan. Mau pergi aja itu teman saya di atas sudah nungguin, banyak yang mau datang. Aduh, akhirnya diturutin kopi, kasihlah kopi, masih panas, ditelan juga, minum juga. Shit. Apa nggak kebakar mulutnya itu dalam hati kan? Setan memang tuh. Nah, nggak lama keluar lagi tuh, keluar sudah normal lagi. Besoknya ngabarin ke keluarga yang di kampung, keluarga kampung istri kan, siapa tahu ada solusi gitu kan. Ngabarin saudara istri yang di kampung di Jawa, nah dikasih amalan sama kakaknya. Nah dibaca itu habis maghrib isya itu dibaca itu surat-suratnya 99 kali itu dibaca. Nah jadi tiap malam itu habis maghrib isya itu saya udah siap-siap itu standby, siap-siap itu udah ambil wudhu, baca-baca itu udah siap pokoknya, karena itu tiap malam itu jam 9 itu pasti diganggu. Nah bersyukur ya dikasih amalan itu, nggak mau masuk tapi dia nggak bisa, akhirnya dia nyerang saya itu ya. Nah malam ketiganya itu nyerang saya, dia mau masuk ke istri saya karena saya masih posisi mungkin baca-baca itu mungkin masih nggak bisa masuk dia kan, akhirnya balas nyerang saya. Itu sosok hitam nggak jelas apa itu, pokoknya hitam aja, nabrak langsung badan saya. Buar itu kesadaran saya tuh hilang sekitar berapa detik itu, mungkin sekitar 5 detik 10 detik mungkin ada, itu hilang langsung buang saya. Nah itu posisi lagi baca-baca itu kan, dihantam itu tuh langsung hilang kesadaran 5-10 detik itu nggak bisa ngomong apa-apa itu. Dalam itu diserang saya, perasaan saya kok langsung gelap, bengong, nggak bisa mikir apa-apa dalam 5 detik 10 detik. Tapi sadar, baca lagi. Tiap malam seperti itu. Jadi dalam beberapa hari itu ya kegiatan saya seperti itu. Maghrib, isya, ya udah siap-siap saya jaga-jaga istri saya itu. Tiap malam seperti itu kan. Sebenarnya tiap malam itu diganggu terus mau dimasukin, cuma saya udah ada bacaan dari keluarga yang di Jawa itu kan buat penangkalnya. Tiap malam seperti itu. Nah pada hari ke-7 itu posisi istri saya itu masih sakit, masih belum bisa bangun. Dipanggil urut dari sana dari sini, tetap masih belum ada perubahan, masih sakit, nggak bisa bangun. Nah akhirnya saya nekat sudah, saya bawa istri saya ke apa yang bisa ngobatin hal seperti itu, bisa urut juga, bisa yang gaib juga dia bisa tahu. Itu posisi istri itu nggak bisa bangun, jadi digendong itu, dibopong itu pakai mobil, lurus saja, tiduran aja begitu kan, taruh kursi belakang. Nah katanya udah, mungkin itu udah usaha saya terakhir lah, mudah-mudahan pasti bisa. Nah katanya sudah bawa, sakit juga itu, jangan kan bangun, dipegang aja begitu sakit, dibawa nyampe ke sana. Tempatnya kan perempuan, ibu-ibu masih muda lah, orang Banjar kayaknya, karena dipanggilnya Acil. Udah dipegang sama dia kan. Nah ternyata penyakitnya itu adalah, menurut Acil itu rahimnya itu turun, posisinya itu turun di bawah pinggang sebelah kiri, rahimnya itu dipegang. Akhirnya nggak lama dipegang sama dia,
pegang, dielus, diurut sedikit. Nah, udah selesai diurut, pulang tuh kan tadinya isinya digotong tuh. Nah itu udah bisa bangun sendiri, nah cuma dipegangin aja, berdiri jalan tuh. Dalam hati alhamdulillah ada perubahan ini bener, bisa bangun dia. Meskipun nggak langsung normal kayak gitu, malah bagusan gini kan ada tahapnya kan. Bersyukur saya di situ. Wah, kepikir ini pasti bisa sembuh insya Allah nih kan. Bisa bangun, jalan meskipun masih dipegangin, tapi setidaknya itu nggak digotong ke mobil. Pulang, sudah kan. Nah besoknya itu dalam malam-malam itu saya selalu diganggu gitu, tapi berpikir, wah apa semua penyebab ini kan? Berpikir ya seperti itu, janji itu yang diucap itu kan, satu janji yang diucap itu, kalau pengen pulang kampung berkali-kali tapi gagal lagi, nggak jadi lagi, udah diucap. Nah yang kedua yang bikin istri saya sakit itu, yang parahnya itu, karena pada saat sebelum 40 hari kan itu masih pendarahan itu kan. Ini biang masalahnya di sini, pendarahan itu kan. Posisi saya itu kan kerja seringnya itu sore, berangkatnya sore, pulangnya malam. Pagi ya sekali satu hari aja, sore pulangnya malam. Jadi maaf, bekas darahnya itu kan di posisinya itu masih dalam rumah, dekat kamar mandi itu, di plastik kumpul di situ banyak, karena nggak sempet dibuang kan, istri saya masih belum bisa bangun gitu kan. Pulang malam jam 11 nggak sempet saya buang, jadi itu nginep sehari semalam itu di dalam rumah dekat kamar mandi gitu. Nah jadi permasalahan di situ. Nah, datanglah makhluk gaib itu yang mau ganggu. Karena kan dikenalnya kan ngambil darah kah, hisap darah ya kan. Kita nggak tahu juga intinya dia mau apa. Nah, ternyata pada saat hari pertama itu dia di kaki itu, dia memang nyium bau darah gitu kan, nyium bau darah, dan mungkin dia berusaha mau ngambil rahimnya itu, makanya rahimnya itu posisi turun ke sebelah kiri. Nah itu yang buat istri itu sakit. Jadi ya intinya ya jaga kebersihan aja ya kan, jaga kebersihan. Ya kalau ada janji yang diucap ya semoga dilaksanakan lah ya kan. Apapun itu kan namanya sudah terucap, apalagi di Kalimantan begini kan. Di tempat lain juga sama, tapi di Kalimantan ini saya sebenarnya udah ngalamin beberapa kali, tapi ini yang paling menurut saya itu yang paling menyeramkan gitu nih. Dari awal yang nggak percaya hal-hal begituan, buat apa sih begitu, kita loh punya Tuhan. Ternyata ya makhluk begitu bisa ganggu juga ternyata. Jadi ya intinya itu aja. Jadi itu dua cerita saya yang menurut saya menyeramkan sekaligus menarik dan menyedihkan waktu itu. Dan menyusahkan itu ceritanya ya. Jadi terima kasih sudah mendengar atau menonton video ini. Mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua, jaga kebersihan. Janji adalah hutang, kita harus tepati apapun itu. Terima kasih, dengan saya Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas sudah hadir di rumah saya ini, sudah mau berbagi cerita yang menurut saya ini harus didengar sih oleh para suami-suami yang lain dan istri-istrinya yang ketika sudah melahirkan ini Mas. Jadi sebelum kita ke cerita yang kedua itu Mas, kita kembali ke cerita pertama yang Masnya ketika Mas jadi security di Jawa ya Mas ya? Jakarta ya? Iya. Oke. Jadi perpindahan itu Mas alamin kisah horor itu tadi di malam pertama pindah ya? Iya, malam pertama. Langsung di hari pertama sudah diberikan seperti itu ya? Iya. Dan Mas bertahan jadi security di situ berapa tahun Mas? Situ ya, karena kan dia nggak harus netap deh ya. Dia perpindahannya itu per 2 tahun sekali, paling lama itu 3 tahun. Paling cepat ya 1 tahun. Tapi rata-rata sih 2 tahun. Tapi
Mas mengalami atau berjumpa sosok itu cuma di malam pertama itu saja? Kalau suara-suara gangguan itu Sering. tiap malam sih. Tapi kalau ditongolin sosoknya itu mau dimasukin tuh ya hari pertama itu aja. Mungkin Hari karena pertama. udah kenal ya udah gitu aja. Jadi Biasa gitu sih. Jadi lihat sosok itu, bertemu sosok itu cuma di hari pertama Ya aja. hari pertama aja. Sampai Mas akhirnya nggak bekerja di situ, nggak pernah bertemu sosok itu lagi ya? Cuma gangguan suara-suara aja biasa. Oh, oke. Perkenalan lah bahasanya gitu ya. Iya perkenalan. Begitu itu. Ada berapa lantai Mas di situ? Ada 3. Ada 3 ya. Jadi lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga itu menurut Mas itu adalah sosok-sosok penunggunya atau nggak ada? Atau di posisi tertentu saja di lantai 1 atau gimana pandangan Mas pada saat itu? Kalau ku lihat lantai 1 sih aman, 2 ya lumayan, tapi yang horor sih lantai 3 karena satu gudang dia jarang didatengin orang. Oh ya mungkin gelap, kotor juga kan. Pengap itu ya. Makanya buat sarang itu Mas. Pokoknya yang lembab-lembab itu ya tempatnya malu begitu. Di rumah kamu di mana itu pasti itu. Oke. Kamar mandi lah Pak contohnya. Iya yang tadi itu. Kan? Kamar mandi lah tempat lembab contohnya. Jadi keran yang bunyi tadi itu di lantai berapa Mas? Lantai 2 sama lantai 3. Itu bunyi, airnya terbuka gitu ya? Bunyi keras suaranya kan karena kenceng itu dia suaranya. Jadi padahal pertama itu Mas cek tuh udah Mas tutup yakin ya? Udah tutup. Yang pertama kan lantai 2 tuh. Nah yang keduanya ya lantai 3. Sudah pas ditutup, baru Mas kembali. Harusnya tuh kan Mas kembali melangkah balik dari WC itu kalau nggak tertutup kan bunyi airnya ya? Iya. Tapi ini selang sudah turun ke bawah Mas ya? Ke bawah. Baru bunyi lagi itu. Selang berapa lama bunyinya tuh Mas ketika sudah di bawah itu tadi? Ini sekitar setengah jam lah. Lama ya, baru bunyi. Terus Mas itu langsung inisiatif ke lantai 2 itu tadi? Iya, ke lantai 2. Dan itu jelas memang kerannya terbuka ya? Iya, kerannya terbuka karena kan dia keran yang putar itu. Putar itu sih bulet aja kan, tapi itu kan yang begini tuh. Oh, butuh power besar gitu kan. Dan ketika Mas lihat itu tadi, kan aneh Mas. Masnya berpikir apa nih? Kalau aneh udah pasti pikirannya aneh. Karena kalau orang yang nggak mungkin di atas lah di nggak ada yang lain ya? Nggak ada orang lagi, siapa lagi kan? Jadi sudah Mas berpikir bareng goib pasti ya? Iya, sudah. Langsung merinding kah pada situ atau biasa saja Masnya? Ya kalau merinding udah pasti ya. Awal yang pertama sih, kenapa mungkin apa saya salah lupa belum salam tutup. Ya. Nah, tiba-tiba air nyala, bisa juga kan? Nah, itu kan posisinya udah ketutup tapi kebuka lagi. Nah, itu siapa yang buka? Padahal di hari pertama baru ya. Iya. Tapi setelah itu di hari selanjutnya nggak pernah kejadian keran-keran. Selanjutnya nggak ada, cuma suara bangku geser aja. Nah, itu aja ya. Kret, nah itu tuh. Keran itu cuma di hari pertama ya. Aja. Jadi setelah ditutup keran yang di lantai 2 Mas turun lagi. Bunyi keran yang di lantai 3. Iya. Itu udah tambah bingung lagi ya. Dikasihnya tambah ke atas, tambah ngeri lagi. Jadi intensitas serangannya itu pertama air keran. Kedua itu bangku dulu kah air keran lagi? Air keran, bangku dulu kayak diseret. Nah, nggak lama kayak dilempar, baru keran lagi. Baru yang terakhir ketemu sosok itu tadi ya. Mungkin suruh pergi kok nggak pergi-pergi. Nggak, itu Mas, itu perkenalan saya yakin itu. Kalau Mas jaganya itu di lantai 1 di dalam apa di luar? Jaganya di dalam. Jaganya di dalam ya. Dan itu kalau bahasanya itu disuruhnya sama atasan itu per berapa jam atau nggak wajib untuk ngecek ke atas? Kalau SOP-nya sih itu minimal sejam sekali. Tapi rata-rata itu 2 jam sekali. Suruh ngecek ke atas ya? Iya, ngecek ke atas. Padahal yakin nggak ada apa-apa tapi disuruh tetap ngecek ya? Iya, karena di atas juga kan lantai 3 kan gudang, lantai 2 itu banyak elektronik kan. Nah, makanya saya dijaga lantai 1 itu, bunkernya itu lantai 1. Oke. Jadi Mas yang ketemu sosok ini tadi jam berapa kira-kira Mas? Tadi jam 12 kah jam 11 tadi ya? Ya sekitar situ kok ya, 11 jam 12. Kalau jam pulang Masnya aslinya jam berapa? Pagi jam 8. Pergantian shift itu ya. Jadi setelah ketemu sosok itu, Masnya lupa ceritakan, setelah ketemu sosok itu apa yang Mas alami kan? Apakah Masnya lari langsung ke lantai 1 atau pingsan atau gimana pada saat itu? Kalau pingsan sih enggak, cuma kaget iya, nggak bisa ngomong, mau teriak nggak bisa, mau bergerak juga susah. Itu posisi berdiri pada atau terduduk? Duduk. Awalnya duduk, saya perhatikan kok
ini kok lama-lama dekat. Nah semakin dekat tuh semakin badan lemes, nggak bisa bergerak. Akhirnya dipaksa itu berdiri sambil mundur-mundur itu. Itu kan posisi Mas tadi bilang turun tangga kan? Bukan? Ya, dia posisi dia dari lantai 2. Sosok ini tadi. Kalau Mas tuh memang duduk santai di bawah. Jadi tangga, saya duduk di depan tangga. Jadi kelihatan dari bawah tuh tangganya ya. Gitu. Baru sosoknya tuh muncul jelas itu ya. Iya. Iya, kayak gimana itu kalau ngelihat turun tambah lama tambah dekat itu ya. Gimana nggak tahu posisi apa banknya itu kan dikunci rollingnya kan, harus dibuka dulu, gimana mau lari aja, bangun aja nggak bisa. Buka kunci nggak bisa. Kalau Mas ingat lagi Mas ya detailnya, Mas sempat lihatlah bagian kakinya atau dia melayang? Nggak ada kakinya. Dari Jadi posisinya itu dia datang maju, pulang mundur. Oh gitu ya? Iya. Wah, iya. Nggak ada balik badan muter-muter. Jadi nggak balik badan dia, mundur gitu ya? Mundurnya ke tangga itu tadi? Iya. Jadi kan posisi saya di sini, jadi dia begini, balik lagi begini ke atas. Jadi nggak ada puter balik 360 derajat terbang melayang. Nggak ada ya. Habis itu mundur ke pas udah mentok sampai belakang hilang tiba-tiba. Iya, hilang sudah di tangga di atas yang gelap itu. Jadi nggak pas waktu mendekati Mas tiba-tiba dia hilang nggak, tapi mundur malah. Mundur. Kurang ajar juga di setan. Jadi kalau di film terbang-terbang ya itu di film aja. Enggak, maksudnya waktu itu ngeliat lah posisi ada enggak dia kakinya? Nggak ada. Nggak ada. Kakinya itu kain ketutupan itu kain gitu ya? Panjang, warna abu-abu, dibilang kotor enggak, putih juga enggak, abu-abu gitu. Iya. Tapi nggak nyentuh lantai ya? Enggak, nyentuh lantai. Kalau gini Mas, persentase Masnya ngelihat dari kejelasan 100% itu Mas ngeblurnya berapa kira-kira kejelasannya? 99%. Wah, kelihatan jelas berarti Mas ya? Wah, Saya ngeliat, yang saya arahkan itu mukanya itu saya perhatiin, siapa ini, nggak ada mukanya, cuma gelap hitam aja. Itu yang saya terusin. Masnya nggak berpikir pertama, wah kuntilanak ini bilang. Nggak langsung berpikir seperti itu. Nggak ada pikiran ke situ, pokoknya saya penasaran siapa ini yang turun. Justru saya penasaran siapa yang turun, kan udah nggak ada orang. Siapa yang turun, saya perhatiin kain melayang gitu kan, belum kelihatan kepalanya itu. Karena kan dari tangga itu kan ketutup sama atapnya gitu kan. Jadi dia turun begini baru jelas. Siapa saya bilang ini kan cuma kain aja gitu turun. Sekarang kan nggak ada bunyi langkah kakinya. Nggak ada. Nggak langsung berpikir kalau itu kuntilanak. Nggak ada pikiran di situ belum. Oh seperti itu. Rambut, ikal, keriting gitu panjangnya seberapa Mas? Rambutnya sih kalau dibilang ikal ya enggak juga sih, cuma berantakan aja. Berantakan aja rambutnya ya sesini lah. Dan kalau menurut saya tuh untungnya mukanya nggak kelihatan Mas ya? Cuma blur gitu aja Mas. Iya untung juga mungkin dari mukanya nggak kelihatan ya. Kalau ada mukanya nggak, sudah nggak tahu tuh pingsan. Kalau mukanya mungkin bisa dikenal, oh siapa ini. Cuma mukanya nggak ada, hitam aja dia. Iya, hitam aja. Kayak. Jadi nggak ada teksturnya gitu kayak tembok gitu ya? Teksturnya nggak ada. Nggak diblurkan mungkin. Cuma gitu hitam aja gitu, hitam aja. Ibaratnya kayak bolong tapi ya nggak bolong, hitam. Kalau bolong ya pasti kelihatan temboknya tembus ya kan. Tapi menurut Mas itu nggak kelihatan sosok muka, hidungnya, matanya? Nggak ada. Pokoknya belum rata aja hitam. Blank gitu ya, rata gitu aja. Oh kayak iya. Jadi setelah dia mundur baru Mas yakin itu tadi kuntilanak ya? Baru setelah itu kayak mana Mas? Harus baca-baca kah atau? Baca-baca langsung keluar saya itu. Oh keluar baru dulu bisa ya? buka itu keluar. Sebelumnya nggak bisa kan? Padahal kuncinya cuma satu itu aja ya? Atau banyak itu? Kunci ya kayak film Dono jadinya. Kunci sih memang banyak, cuma dia bentuknya beda, segitiga itu kan. Sudah yakin kalau kuncinya yang dipegang untuk keluar tadi? Cuma masukin lubangnya itu nggak bisa gini. Nggak bisa. Saya merasakan film-film ternyata benar. Begitu. Oke. Jadi habis itu sudah pasrah ya habis itu ya? Udah. Pokoknya apa ya janji yang di mulut keluar semua itu. Nggak ada bahasa-bahasa kotor tuh? Nggak ada. Coba baca doa aja. Cuma sambil buka kunci begitu. Akhirnya dia mau masukin nggak bisa, mundur dia. Jadi jelas itu pas dekat muka Mas ya? Begini. Bukan dari jauh begini. Iya. Kayak mau masukin, mau ngerasukin lah modelnya. Iya, mau ngerasukin. Kayak kesurupan itu model mungkin ya. Mungkin mau ngerasukin, mau masukin dia nggak bisa, mungkin setan dan setan nih kayaknya. Iya. Dan setelah itu kan Masnya kejadian sawan Mas ya atau itu pasti sih biasanya kalau orang kayak gitu tuh itu sudah pasti sampai 7 hari Mas ya. Iya, itu yang yakin saya ya betul karena saya langsung sakit itu. Iya, langsung sawan karena tubuh itu mengeluarkan energinya terlalu besar kan. Beda dia. Langsung mengeluarkan energi besar jadi habis itu drop badan. Pasti sudah itu. Dan selang 7 hari itu tadi Masnya ada cerita-cerita ke siapa gitu? Ada ke
orang tua sih. Iya. Orang tua di Jawa ya, telepon. Iya, yang di Jakarta. Oh iya di Jakarta. Kan masih Jakarta itu. Diketawain lah, lah biasa aja itu. Masa sih? Dalam hati masa sih. Dan setelah istirahat 7 hari itu nggak panggil ustadz, minta air atau gimana, atau memang istirahat saja sih? Nggak ada, normal aja, biasa aja. Dan setelah itu ya aman-aman, cuma kejadian biasa, geser kayak gitu aja ya. Udah semenjak kejadian itu ya dengar suara kursi ketarik, kursi bersih ketarik di perkenalan aja. Itu gue jelas. Kalau security sebelumnya nggak pernah dia bercerita seperti itu kepada Mas ya? Atau gini Mas, security yang selanjutnya nggak Mas ceritakan kejadian itu? Nggak ada saya ceritakan, tapi yang security yang lama di situ pernah cerita sama saya. Oh, sudah memang pernah cerita ya? Iya. Bagaimana dia maksudnya cerita? Kalau seperti apa di sini? Nah, kalau teman saya yang udah lama di situ tuh dia belum pernah ngeliat, tapi dia selalu diganggu. Diganggunya itu dalam arti ya suara saja gitu ya. Atau kadang lagi duduk senderan gini kayak disentil kupingnya tak gitu kan. Kaget gitu. Itu aja ya. Tapi kalau sosok ketemu langsung belum ya, cuma Masnya aja ya. Dan itu kejadian itu enggak Mas ceritakan ke atasan atau gimana? Enggak. Simpan dalam hati aja ya. Biasanya diceritakan enggak. Kalau kayak gitu tuh mereka sebenarnya udah paham hal-hal begitu tuh. Oke, jadi ini Mas bahasanya Mas jumpai, Mas alami pertama kali ngeliat sosok ini ya pada saat itu ya? Yang jelas ya itu. Sebelumnya enggak pernah ya? Sebelum-sebelumnya ya nggak jelas. Nggak sama-sama aja. Cuma kadang kalau dulu itu kalau ada sosok yang menurut saya kayak aneh-aneh gitu dari sekilas kayak kejauhan kayak ada sesuatu, nah, itu saya samperin. Sekilas kelebat ya, itu bahasanya ya? Malah saya samperin tuh kadang itu kalau kayak gitu tuh. Sekilas kelebat itu sekilas aja. Jadi saya samperin. Per sekian detik aja ya. Iya. Kalau Mas ingat yang di tangga tadi itu sosok itu sampai mendekati Mas sampai dia mundur itu adalah 10 detik atau lebih? Iya, 10 detik. Sekitar 10 detik ya. Oh, lama juga. Itu asli jantung dep gitu Mas. Bukan jantungnya itu kalau bisa kecepatan itu. Kayak orang habis lari tuh ini. Jadi kalau dulu sih gimana Mas tanggapan Mas tuh kalau orang dulu pernah cerita tuh kuntilanak itu benar adanya, orang pernah ketemu kuntilanak, mungkin Masnya berpendapat nggak mungkin itu, atau memang dulu Masnya beranggapan itu itu percaya? Saya dulu tuh beranggapan makhluk halus itu ya ada memang ya. Tapi untuk mengganggu manusia itu nggak ada. Itu yang saya yakinin nggak ada. Dan setelah kejadian itu baru percaya. Itu kan tadi di Jakarta Mas. Bagaimana kalau di Samarinda? Nggak pernah dapat alami gangguan yang kayak gitu pas waktu kerja ya? Kalau di tempat kerja yang baru ini, yang di Samarinda ada tapi nggak ada sosoknya. Cuma sekelebat aja ada. Sekelebat. Itu hari pertama juga. Perkenalan lagi. Pokoknya setiap saya pindah tempat hari pertama itu pasti ada kejadian. Entah itu jelas, itu nggak jelas. Entah suara, itu pasti ada. Nah yang di Samarinda ini, harian penjaga pertama itu malam juga. Hari pertama saya masuk itu pasti malam. Kenapa malam? Setiap penggantian baru itu, karena malam posisi itu security itu nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan. Jadi enak kalau ditaruh hari pertama, dia mengenal lingkungan. Gitu kalau kan. pagi kan banyak customer ya. Makanya rata-rata security setiap pergantian tempat itu harus malam. Nah, jadi malam itu kan luas dia parkiran belakangnya kan, luas. Patroli saya pakai senter kan, jalan. Nah sekelebat aja, kelihatan gitu ya, mata ngelihat gitu ya. Balik lagi, kejar lagi tuh ke taman, nggak ada apa-apa. Masuk patroli ke, itu kan patroli area luar, area dalam. Nah ini area dalam ini, mesin kopi itu nyala sendiri. Nyala sendiri, itu kaget juga, saya lagi langsung tong kayak blender dimasukin kopi nah, tos gitu kan. Nah itu, saya colok, kok nyala, siapa yang nyalain ya kan, buat. Akhirnya saya cabut aja tuh colokannya. Besoknya saya baru cerita ya begitu kejadiannya memang. Kalau dipikir secara logika tuh memang kayaknya nggak mungkin Mas ya. Tapi Masnya ngalamin sendiri tuh Mas ya. Kalau di logika ya nggak mungkin, siapa yang mencet? Iya, kan? Siapa yang mencet?
Kalau nggak punya sosok wujudnya itu ya. Kalau colokan mungkin bisa nempel, ya kan? Tapi kalau mencit itu mustahil, kecuali itu udah rusak. Iya. Nah, kopi siapa yang masukin dalam kopi? Bener. Oke, kita lanjut Mas ke cerita yang selanjutnya, cerita yang kedua, yaitu tentang pengalaman pribadi Mas dengan istri Masnya. Jadi kalau Mas lihat istri Mas tadi itu kerasukan, apakah sebelum-sebelumnya itu Mas pernah menyaksikan atau melihat kejadian kerasukan yang di dekat Mas? Kalau yang lain ya pernah. Pernah ya? Ya, tapi kalau istri ya baru kali ini. Jadi bukan hal yang biasa, apa sih bahasanya, untuk melihat istri itu kerasukan tuh sebelum-sebelumnya sudah pernah gitu loh. Jadi Masnya makanya melihat istri Mas tuh, wah ini kerasukan nih. Atau memang terlihat jelas kentara pada saat itu? Kalau lihat orang kerasukan sih ya dari kecil ya sering ya, ngeliat tetangga, temen, sering lah. Tapi kalau ngeliat istri sendiri ya baru kali itu. Tadi Mas jelaskan itu sosok tadi. Coba bisa Mas lebih ulang atau dijelaskan lebih rinci lah Mas. Apa yang dijelaskan istri Mas pada saat itu, sosok itu tadi? Jadi sosoknya itu ya yang terlihat itu cuma kepala panjang berantakan. Ya itu aja. Karena posisi dia di bawah kaki gitu. Dan kan? Lampu mati ya? Lampu mati. Kalau wajahnya nggak disebutkan istri Mas tadi? Seperti apa wajahnya, matanya? Sih ya nggak nampak ya, cuma ya begitu aja. Yang terlihat kepala nongol gitu ya? Kepala aja, rambut yang jelas itu kan. Pada saat itu kan Masnya masih di kamar dengan istri Mas. Masnya nanggapinya seperti mana? Halusinasi atau tahayul gimana Masnya pada saat itu? Ya kalau pas ada cerita itu ya pasti, meskipun saya lihat duluan, pasti saya bilangnya itu mah cuma apa, karena gelap, halusinasi aja. Pasti saya bilang gitu, pasti. Karena ya kalau logika lagi kan, bermain logika lagi kan. Satu, istri baru lahiran. Kalau saya tegasin, oh iya benar, kan mental istri sama kita beda. Iya benar. Dan setelah kejadian itu, kan Mas setelah kejadian tuh beberapa hari, nggak Mas berpikirkah bahwa sosok yang muncul kepala tadi itu, atau pada saat berlanjutnya hari berhari itu berpikir kalau sosok itu kuyang? Nah, sebelum kejadian itu kan apa namanya, kita hidup di Kalimantan itu kan, media sosial, cerita kanan kiri kan itu ada, ya kan. Bahkan ya ada yang pernah lihat juga lah di daerah situ kan, makhluk itu. Cuma kalau saya bilang kuyang, karena nggak ngelihat sendiri, karena cuma penyampaian istri. Itu pun cuma kelihatan kepala, rambut panjang, posisi di bawah kaki, gitu kan. Bisa jadi juga iya, karena yang kelihatan cuma itu. Kalau manusia normal, nggak mungkin dia berdiri cuma gitu doang. Benar. Okay. Nah, posisinya itu, jadi berarti dia sedang narik rahimnya itu atau darahnya itu. Benar. Okay. Makanya dia di kaki sebelah kiri. Nah, yang sakit kaki sebelah kiri. Iya, karena kan apa namanya, Kalimantan ini kuat bahasa tentang kuyang gitu kan. Karena setiap kejadian saya cocok-cocokin, ternyata tujuannya dia itu ya ngambil darah itu. Nah, yang ngundang darah di WC tadi ya. Di WC itu yang sampai yang harusnya dibuang keluar itu loh. Kalau malam harusnya dibuang, jangan sampai nginep di rumah. Baunya itu tadi kan ya. Iya, justru itu yang ngundang. Itu masalahnya sebenarnya. Benar. Jadi setelah kejadian istri Mas jatuh itu tadi, baru dipanggilkanlah orang yang mijet tadi kan. Iya. Jadi Mas beranggapan tadi itu nyari orang untuk mijet istri ya, bukan kayak nyari yang ustadz itu, belum berpikir seperti itu ya? Belum, karena pikir saya kan masih namanya istri baru lahiran, langsung sehari istirahat 2 hari dia udah kerja seperti biasa ibu rumah tangga, masak, nyuci segala macam urusannya kan. Nah, sakit gitu normal saya, normal. Ya meskipun harusnya nggak sampai kayak begitu, normal. Karena itu kan bukan anak pertama. Dan ketika tukang pijit ini datang, Mas, dia mijit istri Mas tuh kira-kira berapa menit, Mas, sebelum istri Mas kerasukan itu? Itu mungkin 15 menit. Karena pertengahan jalan mijit itu udah mulai lain. Mulai lain ya?
Berarti aslinya ini ibu yang mijit tadi itu memang juga belum selesai mijitnya. Belum selesai. Jadi ngelihat istri Mas, wah sudah mulai kerasukan, ini takut juga mungkin ibunya tadi nih. Ya mungkin bisa jadi begitu. Iya. Jadi Mas dia berangkat, wah ini bukan ranah tempat dia ini, dia cuma mijit aja. Bisa juga, wah kayaknya nggak di luar kemampuan dia kan, bisa juga di luar kemampuan dia nih. Nah kebetulan dia bilang juga ada panggilan tempat lain, lah kan saya nggak bisa nahan. Kayaknya itu alasan aja mungkin. Nggak bisa nahan juga kan. Nah karena dia cerita itu dari awal dia kayak diganggu. Jadi bannya itu bocor 2 kali, nah baru gitu itu. Jadi dicerita gitu. Oh pantas saya kesini kayak ada yang ngalang-ngalangin, ban motor saya pecah 2 kali, kan mustahil juga ya. Bisa juga sih. Tapi pada saat itu jelas istri Mas belum kerasukan ya. Belum. Pas waktu dipijit itu, Mas kan ngeliatin itu. Jadi raut wajahnya tuh berubah gitu Mas ya? Iya. Tiba-tiba merengis atau ngerungut gitu? Yang saya lihat itu pandangannya jadi kayak kosong, apalagi pas mata hitam itu ke atas. Jadi kayak diam, kosong gitu ya? Nah itu baru kerasukan ya? Jadi pada saat itu memang istri Mas itu bukan bengong kah atau interaksi gitu, tiba-tiba langsung kayak kemasukan gitu pada saat itu masih ingat. Jadi kalau kerasukannya mungkin karena faktor sakit, kan nahan sakit juga ya. Itu kan. Itu kan sakit itu dia menahan sakit itu kan. Nah, dari nahan sakitnya itu bisa kesadaran manusia itu kadang bisa hilang. Rasa sakitnya itu karena sakitnya itu kan. Karena fokus sakitnya. Nah, fokus sakitnya, pikiran kosong masuk lah. Jadi pas waktu itu nggak bisa berdiri tuh satu kaki kiri aja atau dua-duanya akhirnya? Iya harusnya kiri aja yang sakit, tapi untuk bangun semua itu nggak bisa ya. Sakit linu. Sakit. Jadi setelah ibu-ibu itu datang, baru Mas diberitahu, baru akhirnya mencari praktisi spiritual yang bisa ngobatin istri Mas tadi dan dipanggil. Nah, ketika anggaplah itu Ustadz tadi kan datang sudah, istri Mas nih Mas ikat lah atau tidak ketika itu? Ikat maksudnya? Ya kan namanya kerasukan Mas, takutnya dia lari, berontak gitu. Enggak ya, cuma diam aja, diam. Oh, diam aja Mas ya? Cuma ngeliat ke atas, bengong, diajak ngomong nggak mau, itu udah. Itu berarti agak mendingan, soalnya yang pernah saya jumpai bahkan ada yang lari, berontak gitu bahaya. Tapi ini cuma diam gitu Mas ya? Dan ketika Pak Ustadz itu datang tadi ya ngobrol gitu, nggak lari, mukul Ustadznya atau nyakar gitu nggak? Ya cuma debat omongan aja, nggak mau pergi segala macam gitu kan. Cuma debat normal biasa aja. Cuma pada sebelum datang ya saya ajak ngobrol ya nggak nyambung, nggak nyaut juga. Dia ngomongnya gimana? Wow gitu atau gimana? Gitu aja dia. Ya cuma mau pergi. Itu teman udah nunggu banyak gitu. Kan. Itu aja ya. Iya, diajak ngomong nggak nyambung. Dan dia bilang tadi itu teman-teman sudah banyak yang nunggu di atas. Nah itu kan pasti Masnya ngeliat ke atas kan? Pasti, otomatis. Nggak ada lihat apa-apa ya? Nggak ada apa-apa, cuma langsung merinding. Atau bunyi-bunyi nggak ada ya? Nggak ada. Langsung merinding. Cuma pas lihat ke atas ya langsung merinding badan. Langsung merinding. Nggak ditantang, mana gitu nggak? Ya sudah itu pas keluar aja, nantang itu kan keluar itu aja. Dan setelah itu kan diobatin itu kan. Akhirnya Masnya dan Pak Ustadz tuh ngobrol lah ke depan. Nah istri kan tiba-tiba sudah sehat nih. Ikut ngobrol ke depan sebentar ya. Adalah dia ngomong apa gitu Masnya ingat? Nah itu dia. Nah ditanya kan datang, kenapa nggak istirahat aja? Enggak, udah enak, pengen ngobrol aja, bosan di kamar gitu. Oh, sudah normal ya bahasanya ya. Sudah enak kok bisa jalan gitu. Iya udah normal. Kayak orang nggak sakit itu aneh. Langsung pamit bapaknya tadi ya. Baru pulang, istri masuk kamar ya sakit lagi. Itu udah gaib sudah itu. Dan setelah itu kan nggak normal lagi, istri Mas anggap nggak bisa bangun lagi kan. Dan ditelepon tadi yang orang yang punya kemampuan beda lagi. Yang masalah nanas ini seumur hidup saya baru dengar Mas. Jadi bagian ujung nanasnya itu tadi dipotong kan, sisakan bagian ujung atasnya aja. Ya, yang kayak daun itu. Ya kan? Itu ditaruh di bawah kolong itu berapa jumlahnya Mas? Dia kan kalau rumah itu tergantung sudut rumahnya ya. Kalau itu kan barangnya 4 sudut. Jadi Mas taruh 4 sudut ya? Iya 4 sudut di kolongnya itu. Jadi itu buat penangkalnya ya? Iya menurut itu penangkal. Kalau boleh tahu Mas, yang ngomong itu tadi sukunya apa Mas? Nggak tahu Mas. Kalau dari itu Banjar ya? Soalnya saya seumur hidup saya baru dengar itu masalah nanas. Masnya juga kan pasti masalah nanas. Apalagi saya. Masih baru, biasanya kan
paling bulu landak. Kalau enggak itu duri salak. Itu kan ada, ini nanas, baru dengar saya kan. Jadi taruhnya itu dibalik dia. Itu nanasnya Mas ganti per hari kah atau gimana? Tempel gitu doang, satu kali itu aja. Dan warga itu, tetangga ada yang lihat itu pas masang itu? Gak ada. Masangnya pagi-pagi sih. Oh, jadi nggak ada tanggapan, masang apa, buat apa gitu kan? Cuma yang kanan kiri ya paham. Dan akhirnya Mas dikasih amalan di yang keluarga Mas di Jawa tuh dan dibaca, dan nah ini yang sosok ini tadi. Jadi sosok itu Mas nggak bisa sebutkan kayak yang cerita pertama, Masnya kan lihat 99%. Kalau sosok ini berarti ngeblur Mas. 5% aja Mas yang lihat ngeblur itu. Apa tuh? Yang sosoknya Mas ditabrak ketika Mas ngaji tadi. Oh iya. Kalau itu ya 55% lah, 50% dia. Karena cuma sekelebat itu aja. Bayangan hitam nabrak badan. Dar itu sekitar beberapa detik nggak sadar. Bayangan hitam itu dekat dulu apa dari jarak jauh kalau lari? Langsung punya lari gitu modelnya. Terbang ya, melayang. Kan saya baca itu sambil ngeliat istri saya kan. Kayaknya kalau udah mulai kelihatan beda-beda itu langsung saya baca terus itu. Nah, tiba-tiba itu dari area atas itu langsung keluar. Oh, dari atas ya? Iya, langsung hilang sadar 5 detik itu. Kalau Mas ingat-ingat, tubuh dari yang kasat mata yang tadi tingginya seberapa? Nggak tinggi, kayak manusia aja tingginya? Nggak berbentuk. Nggak berbentuk, cuma bayangan hitam gitu saja? Iya, kayak asap hitam gitu lah, ya kan, abstrak itu. Dar langsung nabrak gitu. Kayak begitu aja. Kalau Mas ingat, itu kayak ditampar kah, ditonjok rasanya? Ditabrak ya? Bukan didorong biasa, tapi tabrak keras aja. Dar, jadi kayak mungkin kena kepala apa gimana nggak tahu, cuma pada langsung saat oleng itu hilang. Kayak badan lemes, hilang kesadaran berapa detik, nah baru saya ingat. Dan ketika itu Masnya terdorong itu cuma terdorong biasa apa sampai terbaring ke lantai? Biasa. Oh, biasa aja, tapi terasa ya dorongan itu ya. Jadi menurut Mas itu bukan halusinasi pada saat itu ya? Bukan halusinasi. Karena posisinya kan harus tetap standby sadar. Istri Mas tanggapannya gimana tuh? Kenapa Mas? Enggak, dia posisinya tuh tiduran, tapi ya mata ke atas saja. Dan akhirnya ketemu yang sosok Acil ini tadi. Mas dikasih tahu siapa yang Acilin tadi? Itu karena dari mana lupa juga aku itu. Banyak yang ngabarin itu kan. Acil ini punya kemampuan tadi ya? Kemampuan gitu. Maksudnya bisa pijat, bisa ngobatin. Ya, kadang kan ada orang, ya mohon maaf aja, ada yang ilmu agama dicampur ilmu hitam kan, ada tuh, ya kan, bukannya. Nah, kebetulan Acil ini dia bisa ngobatin begitu, jadi bisa mijat juga, bisa ngobatin yang goib ya, dengan cara yang menurut kepercayaan saya Islam benar gitu. Ya, gitu. Kalau boleh tahu Mas, gak apa sebutkannya jadi sih, alamat Acilnya itu di mana Mas? Siapa tuh kan pasti ada yang ngalamin kejadian hal serupa seperti Mas, jadi bisa ke situ. Kalau jalannya itu Kenangan. Di mana? Jalan itu? Kenangan, daerah Sentosa. Oh, daerah Sentosa Mas ya, Sentosa Kenangan. Iya. Acilnya namanya siapa Mas? Aduh, nggak tahu, aku lupa namanya. Lupa ya. Tapi kalau udah Kenangan itu kayaknya orang tahu semua daerah. Iya, tahu semua. Karena ada itunya pelangnya sih. Dimasuk di Kenangan itu kelihatan sebelah kanan. Jadi setelah ketemu Acil itu, Mas jelaskankah terlebih dahulu ketemu sosok itu, atau Mas cuma bilang mau pijet nggak bisa berdiri? Saya bukannya takutnya gimana ya, kalau jadi saat itu saya nggak langsung jelasin ini diganggu ini enggak. Pokoknya datang, pijit, cerita, pijit, ini habis lahiran, toto sakit, jatuh nggak bisa bangun lagi, itu. Nggak ketemu sosok tuh nggak dijelaskan? Nggak bisa jelasin. Nah, pikiranku itu pasti dia lebih paham dari saya, makanya saya nggak mau cerita. Makanya pas yang dialami kejadian sama sakitnya itu pas, tanpa disentuh, tanpa dilihat kan. Tahu dia, oh rahimnya turun. Nah, dicocokkanlah sama cerita itu. Ternyata ya itu. Dan berapa menit atau sampai jam pijitnya itu Mas? Sebentar aja. Sebentar aja. Mungkin sekitar 10-15 menit lah. Dikit aja yang dipegang itu, yang dia. Ya, karena kalau tukang pijit pasti tahu. Iya. Apa sih alurnya, uratnya, posisinya tahu Mas. Itu aja dia. Sambil dibaca-baca mungkin sama dia. Kalau yang pemijit pertama nggak tahu ya, mijit kaki aja berarti ya Mas? Seluruh badan. Oh, seluruh badan ya. Tapi dia nggak bisa nyentuh kalau itu terturun gitu, nggak tahu dia. Kalau dari situnya sih kayaknya enggak deh. Acil yang ini berarti lebih berpengalaman. Iya. Oke.
Dan ini yang terakhir Mas, tadi bilang Masnya itu ada libur 2 minggu ya atau izin ya? Itu gimana ceritanya Mas sehingga dibolehkan sama perusahaan Mas? Kalau izin perusahaan ada izin, tapi caranya itu kita kan pakai shift. Jadi shift saya itu di backup sama teman saya. Jadi selama 2 minggu itu mereka nggak ada libur, masuk terus tuh. Masuk terus. Istirahatnya cuma opersif aja. Nah setelah 2 minggu, saya yang bayar semua itu. Bayar shiftnya mereka itu. Terima kasih lah pada teman-teman terima Mas yang kasih sudah banyak dibantu. Makanya untungnya kerja di posisi yang bisa semuanya bisa kerja sama secara keluargaan gitu kan. Coba kalau perusahaan lain seperti pabrik apa karyawan ini selesai. Iya, agak susah itu masa 2 minggu. Jangan kan 2 minggu, 2-3 hari aja. Susah. Yang dari Mas jelaskan ini tadi nih apa ya bahasanya itu? Kalau saya lihat ini Masnya pertama itu anggapannya istri itu nggak bakal diganggu goib gitu Mas ya. Makanya anggaplah agak acuhkan lah. Tapi pas setelah kejadian jatuh itu baru mulai rentetannya mulai ke goib itu Mas mungkin mulai terbaca. Saya yakin sih semua penyakit itu datangnya dari Tuhan. Tapi ada juga penyebabnya ternyata. Ada penyebabnya juga. Oke, saya rasa cukup ini Mas cerita Masnya ini sangat bahasanya kalau menurut saya ini untuk didengarkan teman-teman yang punya istri lainnya, para suami ini sangat bagus. Jadi kalau istri ketika sakit itu jangan diacuhkan gitu ya, didengarkan gitu. Dan ketika ada nazarnya itu kalau ada kemampuan ada hari cepat dilaksanakan Mas. Saya rasa cukup Mas. Terima kasih Mas sudah hadir di sini. Terima kasih untuk penyampaian ceritanya. Saya ucapkan terima kasih banyak pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.